Puji nama Tuhan, senang bertemu dengan saudara kembali dalam ibadah tengah minggu. Mari kita siapkan hati kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersuka bagi Dia, memuji memuliakan nama Tuhan kita lewat pujian kemenangan, masuk gerbangnya bersyukur. Saya mengajak saudara masih bertepuk tangan bersama-sama. Kita memuliakan namanya dengan pujian kita. Kita mau akan pujian bagi Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat. Amin. Nyanyi besarkan agung nama. Puji Dia, puji Dia tiup sangkakala, musik dan tarian. Amin. Semua makhluk di bumi surga dengan sabati angkat pujian, sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Katakan puji sekali dari awal. Masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur. Amin. Dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia, puji Dia tiup sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan sabati pujian, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Sebab Tuhan baik, anugerahnya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Selamanya, amin. Kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Kita percaya anugerahnya baik di dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Kita terus memuliakan namanya. Mata siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan. Kita mohon pujian bagi Dia dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, pujikan Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Dari awal katakan Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, pujikan Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan
kemuliaan hanya bagi, katakan selagi ku mau memuji, kami mau memuji Engkau Tuhan. Ku selalu puji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Amin, haleluya. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi kemuliaan hanya bagi Tuhan. Firman Tuhan, mari kita memuji, memuliakan namanya. Mari kita mengucap syukur atas segala kasih-Nya. Mari kita menyembah Dia, kita mohonkan pujian bagi Dia. Terima kasih ya Bapa atas segala kasih anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk jamahan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan pertolongan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengundang-Mu, hadirat-Mu dalam kehidupan kami, dalam ibadah kami. Haleluya. Kita akan masuk di dalam pokok doa kita pada saat ini. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kita. Suatu kemenangan dinyatakan bagi setiap umatnya, bagi setiap anak-anaknya yang setia tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Kita mau berdoa terus untuk bangsa dan negara kita. Kita percaya pada masa-masa sulit sekalipun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Penyertaannya selalu baru di dalam kehidupan kita. Kita mau percaya bahwa doa orang benar besar kuasanya. Dan saya percaya saudara dan saya sebagai orang yang berada di dalam rencana Tuhan, sebagai murid Kristus, sebagai orang-orang percaya, kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita mau bawa di dalam doa untuk pemerintahan dan segala yang terlibat di dalam pencegahan untuk COVID ini. Biarlah Tuhan memberi kekuatan yang baru, khususnya untuk tim medis. Biarlah Tuhan berkarya, dan kita juga berdoa untuk pemulihan ekonomi. Dan kita juga membawa di dalam doa untuk para pastor, para pendeta yang berada di dalam persekutuan kita. Kita percaya bahwa anugerah Tuhan juga berada di dalam kehidupan mereka. Kita mau bawa di dalam doa ada Pastor Dev and Linda di Chennai, India. Kita mau bawa di dalam doa. Kita juga mau berdoa untuk Pastor Ben and Adela Allen di Liverpool, Australia. Kita juga bawa di dalam doa Pastor Paul and Debbie Graham di Cambridge, Australia. Mari kita angkat nama mereka. Kita percaya pertolongan Tuhan selalu ada. Dan kalau saudara malam hari ini memiliki suatu pergumulan, saya percaya bahwa saudara juga kami mengangkat apa itu kebutuhan di hadapan Tuhan. Kita mau percaya atas segala anugerah Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau tempatkan kami di negara kami ya Bapa, suatu negara yang luar biasa, yang hebat ya Bapa. Engkau ya Tuhan Yesus menyatakan Tuhan kasih-Mu dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Orang yang percaya di dalam Engkau. Tuhan tolong ya Bapa di dalam Engkau pada saat ini ya Bapa. Kami mengalami ya Bapa masa-masa kesulitan Tuhan. Yang sulit di dalam pemerintahan bangsa dan negara kami dalam menangani pandemi ini ya Bapa. Tapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan ya Tuhan pemerintahan kami, presiden kami ya Bapa, di dalam ya Tuhan pemerintah yang di pusat, di daerah. Demikian juga tim medis Tuhan. Engkau memberkati mereka, menyertai mereka, Engkau berikan hikmat ya Bapa. Dan kami yakin percaya Tuhan untuk masalah ekonomi, untuk perusahaan-perusahaan yang ada di negara kami percaya pemulihan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau memberkati kesehatan setiap kami ya Bapa. Di dalam Engkau kami percaya, dan Engkau melihat juga ya Bapa umat-Mu pada malam hari ini yang membawa kebutuhan doa ya Bapa, yang
yang memiliki suatu pergumulan, ya Tuhan, kami percaya bahwa nama-Mu yang kami puji, yang kami muliakan. Terima kasih ya Bapa untuk pastor-pastor kami yang berada di dalam persekutuan kami membawa mereka di dalam doa kami. Ya Bapa, untuk pastor kami yang ada di dalam pelayanan di Chennai, India, ada Pastor Dev and Linda. Tuhan, tolong mereka ya Bapa, di dalam kasih-Mu. Demikian juga gereja kami yang ada di Australia, Bapa, di Liverpool. Tuhan, tolong ya Bapa untuk Pastor Ben adalah Allah Tuhan. Tuhan, tolong mereka ya Bapa di dalam kasih dan anugerah-Mu. Demikian juga untuk Pastor Paul dan Debbie Graham di Kenny, Tuhan, di Australia, Bapa, perlindungan-Mu ya Bapa. Dan kami percaya suatu sukacita Engkau menyatakan dalam kehidupan kami saat Engkau mendengarkan setiap doa dan pergumulan kami. Terpujilah nama-Mu, nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Haleluya. Amin. Kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Kita percaya bahwa kasih setianya selalu baru. Ada beberapa pengumuman bagi kita mungkin pada saat ini dengan masa-masa pandemi ini. Saya percaya bahwa kita mengalami hal-hal banyak sekali keterbatasan. Tapi saya mendorong saudara untuk tetap setia di dalam perkara-perkara ilahi. Disitulah kita mendapatkan jawaban, sebab Kristus penolong kita yang selalu menyertai kita. Kita mengingat kembali pada hari Kamis yang lalu kita merayakan kenaikan Kristus. Dan ketika Kristus naik surga, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia memberikan Roh Kudus bagi saya dan saudara sebagai orang percaya. Dan penyertaan itu, amin, kita memakai, kita melakukan sesuatu karena tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, penyertaannya di dalam kehidupan kita. Kita akan kembali pada hari Minggu dalam ibadah kita, ibadah hari raya. Ibadah raya kita jam 10.30 di channel ini. Saya yakin percaya bahwa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan pada hari Sabtu saya akan mengupload juga video tentang apa yang kami lakukan, apa yang terjadi di konferensi pada bulan Maret kemarin, bulan lalu, amin. Tapi saya percaya bahwa kita dikuatkan, ada hal-hal ilahi yang akan terus kita bertumbuh di dalam perkara-perkara Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita. Saya yakin percaya bahwa persembahan ini adalah suatu iman kita kepada Tuhan sebagai rasa ucapan syukur kita. Kita telah melihat bagaimana masa-masa sulit sekalipun Tuhan mengajarkan kita untuk tetap memberi di dalam Dia. Dan saya yakin percaya bahwa saudara telah mempersiapkan sesuatu yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saya percaya, saya mendorong saudara untuk tetap setia di dalam memberi. Saudara bisa memberi untuk melalui menghubungi saya. Kita akan lakukan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, khususnya di dalam pelayanan kita. Dan kita akan melihat berkat Tuhan dicurahkan di dalam kehidupan setiap pribadi kita. Mari kita doa di dalam persembahan. Siapkan hati saudara, arahkan hati saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, pada saat ini kami dapat memberi untuk persembahan. Ya Bapa, Tuhan tolong kami, kemuliaan di dalam Engkau, keberkati pemberian kami. Puji syukur, hormat dan kemuliaannya di dalam Engkau. Inilah hati yang selalu terbuka di dalam Engkau untuk memberi yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mungkin kita tidak bisa berjabat tangan satu dengan yang lain, tapi kita tetap berada di dalam sukacita atas segala pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya berharap saudara semua sehat, melakukan segala aktivitas dengan segala keterbatasan, tapi saya mendorong saudara untuk tetap menjaga kesehatan, tetap berada di dalam perlindungan Tuhan, tetap berdoa, membaca Alkitab. Ini dapat mendorong iman percaya kita. Kita akan membuka Alkitab kita pada malam hari ini. Kita masih berbicara tentang saat-saat mengingat kenaikan Kristus ke surga, dan inilah yang menyatakan suatu kemenangan di dalam kehidupan kita. Kristus yang kita sembah sekarang ini berada di surga, amin. Seberapa saudara percaya untuk hal itu? Kita akan lihat di dalam, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasalnya ke-14 ayat 16 sampai dengan 17. Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai dengan 17. Saya ambil judul pada malam hari ini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Haleluya. Kita akan baca firman Tuhan.
Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Haleluya, kita melihat kembali pada hari Kamis yang lalu. Kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di surga, kita ada di dalam dunia. Hal yang menarik adalah kepedulian Tuhan kepada kita sebagai murid, sebagai umat tebusannya. Dia memberikan suatu pemberian yang kekal di dalam kehidupan kita di dunia ini. Berbicara tentang penolong yang menolong kita, yang menyertai kita selama kita berada di dalam dunia ini, yaitu katakan tentang Roh kebenaran. Roh kebenaran itu adalah pribadi yang mengartikan Tuhan Yesus ketika Yesus kembali ke surga. Kita lihat kembali di dalam ayat yang kemarin pada hari Minggu, di dalam bacaan kita lihat di dalam Yohanes. Mungkin kita lihat di dalam selanjutnya dari ayat 18. Mungkin saudara bisa membuka kembali, melihat ayat selanjutnya di dalam ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Roh Kudus sebagai penolong akan membantu kita di dalam segala pergumulan kita. Di dalam apa yang hendak kita lakukan di dalam iman percaya. Dan saya percaya bahwa Roh Kudus ini berbicara tentang kehidupan kepada orang-orang yang setia, orang-orang yang menjadi murid-murid Tuhan, menjadi murid-murid tebusannya. Dia adalah pribadi yang kudus yang berbicara kepada kita mengenai hal-hal perkara-perkara ilahi. Seringkali menjadi pertanyaan bagi orang percaya mengaku sebagai orang Kristen, tetapi tidak mendengar, tidak peka apa yang Roh Kudus katakan, apa yang Roh Kudus bicara tentang apa yang terjadi. Kita bisa peka atau hal-hal pada saat-saat ini. Kita tahu pada saat-saat ini kita berada di dalam hal-hal yang ketidaknyamanan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Tapi kita percaya bahwa Tuhan menolong, menyertai kita sebagai orang berjemaat di gereja kita. Kita lihat bagaimana sampai saat ini Tuhan terus berkarya di dalam kehidupan kita, karena kita mengandalkan Roh Tuhan di dalam doa. Tuhan mengajarkan kita untuk tetap bersekutu di dalam doa, membaca firman-Nya. Walaupun tidak bisa bersama di dalam gedung gereja, kita bisa tetap live, tetap terkoneksi seperti melalui media ini pada saat ini. Itu penting bagi kita, penting untuk pertumbuhan iman percaya kita, dan penting bagi kita untuk menjalani hari-hari kita pada saat-saat ini. Seberapa saudara percaya akan hal itu? Kalau saudara mengalami suatu keraguan, kalau saudara mengalami sesuatu tantangan-tantangan dalam kehidupan saudara, berbicara kepada Tuhan. Roh Tuhan, Roh Kudus akan menuntun saudara di dalam mengambil semua keputusan, kebijakan, hidup pada segala sesuatu. Seberapa saudara pada malam hari ini memiliki pergumulan? Dan seberapa saudara meminta hikmat dari Tuhan? Saat ini saya memulai untuk merintis pelayanan. Bukan seperti suatu hal-hal ya karena sudah tuntutan visi misi dan ada hal-hal yang lain. Atau sudah lama berada di gereja, dimuridkan di gereja. Tetapi hal yang penting adalah kita mengundang, kita meminta Roh Tuhan berbicara
kepekaan untuk mengambil dari setiap keputusan. Karena ini adalah menyangkut berbicara tentang kehidupan yang kekal, menyangkut tentang perkara-perkara ilahi, menyangkut tentang untuk jiwa-jiwa yang terhilang, dan itulah suatu pengorbanan. Ketika Tuhan peduli dengan saya, menjadi pertanyaan, apakah saya peduli kepada orang-orang yang belum mengenal akan kasih Kristus? Merintis adalah bukan sesuatu hal yang gampang, bukan sesuatu yang terbiasa kita lakukan. Tapi melakukan suatu perintisan dengan hati, memohon bimbingan Tuhan untuk mempertemukan dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang bisa membuka jalan di dalam pelayanan, keluarga, dan semuanya dalam pekerjaan dan pelayanan. Minta hikmat daripada Tuhan untuk pertolongan Tuhan ada. Di dalam Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yesus berbicara kepada kita untuk kebijakan, untuk apa yang kita lakukan adalah bimbingan Tuhan. Jadi saya mendorong saudara, ketika kita berada di dalam kehidupan kita selanjutnya, amin, apa yang akan kita lihat ke depan ini, amin, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita, pemikiran kita menyangkut dengan perkara-perkara ilahi. Tetapi ada suatu Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk kita mari diperlengkapi. Mari kita meminta kuasa Roh Kudus itu, kuasa Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Seberapa saudara pernah mengalami hal-hal tekanan di dalam kehidupan sehingga saudara lupa akan Tuhan, lupa minta tolong kepada Roh Kudus, lupa untuk berdoa, lupa untuk tidak berbicara kepada orang di gereja atau berbicara kepada pastor di gereja. Dan bagaimana dengan jawaban? Saya katakan kepada saudara, saya juga pernah mengalami hal tersebut. Ketika saya berada di dalam pergumulan, saya tidak berada di dalam doa, saya tidak berada di dalam persekutuan, saya tidak berbicara kepada pastor meminta saran atau hikmat. Dan apa yang saya dapatkan bukan suatu pertolongan yang baik, bukan jawaban yang baik, tetapi arah untuk menuju kehancuran. Kenapa, amin? Firman Tuhan berkata kepada kita bahwa penting untuk kita dikuatkan di dalam iman percaya kita, karena dosa ketidakpercayaan akan kuasa Tuhan, yaitu tentang berbicara rasa kekhawatiran yang tinggi yang melanda sehingga kita tidak mau berada di dalam pergumulan atau kita tidak membawa di dalam doa. Tapi saudara dan saya telah mendengarkan firman Tuhan bahwa Roh Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Kalau saudara sebagai orang percaya pada saat ini, undang Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Kalau saudara belum mengenal Kristus, minta Tuhan untuk hadir dalam kehidupan saudara. Minta pengampunan, minta hikmat pertolongan, undang dia di dalam kehidupan saudara. Saudara akan mendapatkan jawaban yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Di dalam Efesus 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus
yang dijanjikan ini. Berbicara tentang Roh Kudus bagi orang-orang yang percaya. Ada penolong di dalam kehidupan kita. Roh Kudus menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Untuk itu harus ada roh pertobatan. Biar Roh Kudus itu hadir di dalam kehidupan saudara. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Itu penting bagi saudara yang belum percaya. Saudara tidak mengalami bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saudara seperti kebingungan di dalam dunia ini. Tapi saya mau katakan kepada saudara, pertobatan itu adalah suatu hal yang penting, menjadi jawaban sehingga Roh Kudus bisa hadir di dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara bisa berkemenangan untuk menjalani kehidupan saat-saat ini. Tanpa Roh Kudus, saya katakan kepada saudara, hidup kita seperti tidak ada di dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kami yakin percaya bahwa kebenaran akan firman-Mu selalu menyertai kami, karena Roh-Mu Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kami dapat menjalani kehidupan kami dengan pribadi-pribadi yang berkemenangan. Kami yakin percaya bahwa Kau memberkati rumah tangga kami, pekerjaan kami, dan khususnya Bapa kesehatan kami pada saat-saat ini. Karena kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan yang menuntun kehidupan kami. Sebelum saya mengakhiri pada malam ini, mungkin saudara belum mengerti tentang apa itu Roh Kudus. Saya mau katakan kepada saudara bahwa Yesus sendiri berbicara kepada murid-muridnya untuk meminta kepada Bapa seorang pribadi penolong bagi murid-muridnya. Dia tidak mau membiarkan murid-muridnya, dia tidak mau membiarkan orang percaya kepada dia. Dia tidak membiarkan umat kudusnya berjalan tanpa bimbingan dan pertolongannya. Untuk itu dia memberikan suatu Roh Kudus penolong yang menuntun kehidupan, yang berbicara, yang memberikan hikmat bagi setiap orang yang percaya. Dan kalau saudara pada malam hari ini mau meminta Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan saudara, saya mau katakan kepada saudara bahwa Roh Kudus tidak berbicara kalau saudara berada di dalam dosa. Harus ada pertobatan. Saudara bisa minta pengampunan. Kalau itu saudara pada malam hari ini, saya akan membantu saudara, menolong saudara untuk berada di dalam doa pertobatan. Dan saudara, hal yang sederhana yang saudara lakukan adalah mengikuti doa saya. Saya akan membimbing saudara. Kalau itu saudara, silakan angkat tangan saudara. Saudara bisa berbicara pada saat ini, dimanapun saudara berada. Katakan, Tuhan Yesus, malam ini saya mendengar firman-Mu. Saya mengalami banyak kegagalan dalam kehidupan saya. Saya tahu bahwa Engkau ada ya Tuhan. Tapi karena dosa di dalam kehidupan saya menjauhkan saya di dalam Engkau. Tuhan Yesus, padamu aku berserah. Aku mau mengundang Engkau hadir dalam hidupku. Aku mau memperoleh kemenangan yang berasal daripada.
Saya mau keselamatan itu dinyatakan dalam hidup saya. Saya tidak mau hidup binasa. Saya mau bersama Engkau di dalam kerajaan. Saya tahu Tuhan, Engkau mati di atas kayu salib karena dosa-dosa saya. Engkau menebus saya. Malam ini saya mengambil keputusan menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi. Ampuni aku Tuhan, saya menerima pengampunan. Tolong saya dalam masa depan saya, dalam rumah tangga saya, dalam keluarga saya. Saya mau melayani Engkau Tuhan. Saya mau mengikuti Engkau. Tuhan, tolong saya oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Arahkan hati saya untuk fokus di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Terima kasih ya Bapa untuk malam ini kami dapat ibadah di dalam Engkau. Mungkin hanya melalui media ini ya Bapa, tapi kerinduan kami Engkau pertemukan kami kembali ke gedung untuk bersama memuji menyembah Engkau. Untuk kami mau mendengar pesan-pesan yang lebih lagi, untuk kami dikuatkan di dalam iman percaya kami. Kami yakin percaya bahkan terbatas kuasa-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, pertolongan-Mu Tuhan. Untuk itu kami mengarahkan hati dan pikiran kami. Engkaulah Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Engkaulah Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Engkaulah Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Karena kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang selalu menyertai setiap orang percaya. Engkau tidak pernah ya Bapa membiarkan kami menjadi orang terhilang. Tetapi janji-Mu ya Bapa selalu indah pada waktunya. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk malam ini. Kita akan ketemu kembali pada hari Sabtu dan pada hari Minggu, khususnya di dalam ibadah minggu kita jam 10.30. Mari berkemenangan di dalam Tuhan, karena Roh Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.